Teman, marilah kita sambut Agency Director One Vision kita, Bro Putra Nugraha. Oke, selamat pagi teman-teman ya. Suara saya jelas, Mas? Jelas. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman ya. Mudah-mudahan pagi ini kita tetap ceria ya teman-teman ya, menjalankan aktivitas kita ya setiap hari Sabtu. Oke, nah, bentar ya, saya izin share screen. Perkenalkan ya. Nama saya Putra Nugraha Rizky. Saat ini saya berusia 30 tahun teman-teman ya. Oke. Sudah kelihatan? Ya, sudah kelihatan. Sudah? Oke. Kira-kira buram nggak gambarnya? Aman. Bentar ya, optimize-nya udah dimatiin kok. Oke, sip. Sudah full screen belum teman-teman? Belum. Belum ya? Nah, ini udah. Udah. Oke. Nah, oke teman-teman. Sebelumnya pertama saya mau ucapkan terima kasih kepada One Vision ya, seluruh BOD, terus leader saya tercinta ya, ada Reza ya yang nggak pernah capek, bimbing saya Reza, Dila sama Kai ya, mungkin someday Kai akan jadi leader juga ya anaknya. Oke. Terus Pak Kemal ya, Budian sama Pak Tommy sama seluruh leader ya, warga Rocketeers dan Ovi1. Oke, termasuk Putra Elsa and Family. Oke. Nah, teman-teman sebelum saya mulai ya sharing saya hari ini, pertama teman-teman izinkan saya sedikit cerita sederhana ini ya teman-teman, ambil hal positifnya ya, mana yang bisa teman-teman pakai, aplikasikan. Oke. Nah, lanjut ke background ya teman-teman ya, background saya sebelum di Prudential. Saya anak keempat dari 5 bersaudara ya, jadi kakak saya paling pertama itu kelahiran 80. Oke. Terus saya kecil di Jawa Timur ya, karena orang tua itu kerjanya pindah-pindah. Ya, orang tua itu kerjanya di Telkom. Saya sendiri kenapa lahirnya di Ambon? Karena orang tua saya bukan orang Ambon sebenarnya. Tapi karena memang dinas kerjanya pindah-pindah. Lalu SMP SMA saya di Bogor, lalu dan kuliah di Bandung ya. Oke, lalu pengalaman kerja saya pernah setelah lulus saya keterima di HM Sampurna sebagai marketing ya. Nah, ini pekerjaan yang paling saya ingat ya. Kenapa? Karena di sini saya sebagai supervisor area marketing teman-teman, untuk menghandle SPG ya, perusahaan rokok ya, untuk menghandle SPG dan event-event. Jadi kerjaannya saya tiap hari itu kalau boleh dibilang mampir ke tempat clubbing lah, untuk melihat penjualan sales seperti apa, penjualan rokoknya. Oke, lanjut, saya di sana cuma 1 tahun. Oke, lalu putus-putus nggak suaranya? Nggak ya, oke. Nah, oke, selanjutnya saya pernah kerja di Honda Prospect Motor ya sebagai purchasing, lalu lanjut di Telkomsel ya. Ini pekerjaan terakhir saya sebelum saya resign. Cukup lama saya di sana, dan ini mungkin related dengan kuliah saya gitu ya, karena orang tua juga Telkom dan kakek-kakek saya pun juga Telkom dulunya. Oke. Lalu di zaman kuliah saya pernah berdagang lah ini ya teman-teman, banyak nganggur gitu ya zaman kuliah ya. Kalau dulu kan jualan jaket, jualan batik gitu ya, mulai dari keuntungan cuma 5.000 loh saya jalani. Oke. Lalu karena saya hobi di otomotif, saya jual roof rack juga dulu ya. Dan terakhir Davino Ice Cream, ini nama anak saya. Oke. Nah, saya ketemu leader itu teman kuliah saya. Jadi teman touring juga gitu ya, dan dia satu kelas sama istri saya. Kalau saya beda kelas. Oke. Nah, mungkin segitu ya teman-teman pengalaman saya sebelum di Prudential. Oke, lanjut. 2015 saya ketemu Reza itu, Reza itu menawarkan bercerita tentang saat ini lu kerja di mana sih gitu ya. Saya yang penasaran. Setelah dijelaskan, akhirnya
saya memutuskan untuk bergabung, coba deh mungkin gue bisa dapat sampingan dari situ. Jadi bukan Reza merekrut saya, tapi saya yang menyerahkan diri ya, murahan ya teman-teman ya. Oke, karena memang saya orangnya demen apa namanya, ngapain kantor kan cuma 7 sampai 5 gitu, 8 sampai 5 gitu ya. Habis itu kan nggak ngapa-ngapain lagi gitu ya. Sempet juga saya jual beli handphone cepet ya. Ya cuma iseng-iseng aja, ada handphone murah saya beli, saya retouch, saya jual lagi gitu. Intinya memanfaatkan waktu idle lah teman-teman ya. Oke, sampai akhirnya di 2015 saya ketemu Dereza ya. Lalu di situ saya memulai. Bahkan hari pernikahan saya juga cuma beda 1 hari sama Dereza. Sama. Jadi sahabat saya itu datang ke Dereza habis bawa koper ya. Habis itu karena Dereza di Bandung dan saya di Solo gitu. Jadi setelah itu teman-teman yang datang habis itu langsung ke stasiun bawa koper, masih pakai baju batik kondangan teman-teman ya. Nah itulah sedikit cerita pengalaman perjalanan saya ketemu leader saya ya gitu, sampai akhirnya kita udah menjadi kayak saudara gitu ya sama Dereza. Oke. Nah ini sedikit ini ya singkat mulai saya 2015 ya teman-teman bisa lihat ya, kayaknya saya stres banget tuh ya, benar nggak? Di coaching terus sama diinisiasi terus sama Dereza ya, sampai stres gitu ya. Nih 2015 saya double job ya. Pengalaman pertama saya closing sahabat kita ya, itu pun juga dimudahkan sama Dereza karena Dereza udah prospek duluan gitu ya. Jadi saya tinggal lanjutin aja gitu. Nah, lanjut di 2016 ya teman-teman, ini kita mulai pakai ProSmart kalau nggak salah ya gitu. Jadi 2015 saya sedikit cerita dulu ya. Jadi di 2015 itu saya punya income dari kantor itu cuma sekitar 8 jutaan teman-teman. 8 apa 7 ya saya lupa. Oke, saya punya anak di situ ya, sudah punya anak, dan waktu itu ngejalanin niatnya masih sampingan teman-teman. Sampingan itu saya dapat API kurang lebih hampir 90 juta ya, komisi per bulan 2 jutaan ya, oke lah buat sampingan ya. Oke, lalu lanjut di 2016 ya teman-teman ya, di situ belum tergugah teman-teman. Belum tergugah untuk full time ya. Karena income-nya mungkin belum besar ya kerasanya ya. Lalu di 2016 saya menjalankan double job ya udah pasti ya. Terus ada laptop juga saya double, bawa 2 karena laptop kantor kan dikunci ya, nggak bisa install aplikasi lain gitu ya. Jadi mau nggak mau saya invest beli laptop ya, kemana-mana saya bawa 2 laptop itu. Kebayang teman-teman ya beratnya kayak gimana. Dulu juga saya masih pakai transportasi umum, naik kereta bawa dua laptop. Bahkan sampai kadang saya nggak kuat ya saya taruh di bawah gitu atau taruh di atas gitu ya, kalau di kereta KRL ya teman-teman. Oke, lalu kalau perjalanan dinas pun saya bawa gitu ya, mungkin siapa tahu saya bisa bertemu teman kantor atau siapa yang bisa saya edukasi gitu ya. Nah di 2016 gitu. Nah di 2016 istri juga mulai komplain teman-teman masalah waktu ya, setiap Sabtu saya training ya sampai jam 12, nyampe rumah sore ya kan. Nah disitulah mulai tuh saya berpikir gimana caranya nih. Nah 2016 mulai saya kasih tuh angpau ya, jadi kalau saya dapat angpau dari leader ya saya kasih ke istri. Oke. Nah, supaya nunjukin tuh slipnya hasilnya ini nggak ada loh gitu loh. Cuman sambil berjalan. Nah, di 2016 ini saya dapat AUM Lombok Bali ya. Nah, itu komisinya udah lumayan, udah mau hampir 10 gitu ya. Udah lebih gede dari income saya di kantor lah sebenarnya kalau digabungin sama 2 tahun ya. Oke, nah lalu saya melihat fenomena nih teman-teman. Ketika saya di kantor ya, jadi saya melihat teman-teman yang di Telkomsel itu, kan saya background dari Telkomsel ya. Nah, itu yang usia 40 pada punya bisnis, teman-teman. Usia 40 ke atas tuh pada udah mulai mikirin bisnis gitu ya. Karena kan saya anak baru, saya mikirnya oke, someday mungkin ujung-ujungnya bikin bisnis juga ya gitu ya. Dan orang tua saya juga setelah pensiun itu juga bikin bisnis juga teman-teman gitu. Jadi ujung-ujungnya saya mikirnya kenapa nggak saya langsung ke kesimpulan ya, ujung-ujungnya bikin bisnis kan gitu. Nah inilah yang selalu Dereza cerita ya, bahwa di sini kita bikin bisnis gitu ya, kita bukan kerja.
gitu ya. Mungkin kerjanya setahun pertama pada saat kita jadi agen ya, tapi tahun kedua kita mulai mengembangkan unit teman-teman. Nah itu harus jadi catatan. Jadi setahun pertama capek nggak apa-apa, double job nggak apa-apa gitu loh. Nah lanjut ya di 2017. Nah ini salah satu yang saya kejar ya teman-teman. Ini adalah saya kumpulin komisi ya, bahkan orang tua saya pun juga nggak setuju pada saat awal 2015 saya menjalankan prudensial ini ya teman-teman ya, karena dari kakek saya itu udah Telkom ya, terus yang diharapkan masuk ke telekomunikasi ya saya gitu. Tapi di situ saya udah mulai izin kantor tuh, bolos-bolos sedikit lah gitu ya. Kadang kalau camp gitu ya, saya ingat banget waktu itu camp itu juga dianterin sama orang tua ke puncak gitu ya. Gitu. Akhirnya di situ orang tua mulai penasaran gitu ya. Apa sih isinya di bisnis ini gitu kan. Nah, saya mulai cerita lah gitu ya, mulai cerita ke orang tua, sampai orang tua juga waktu itu sempat bilang kan udah pernah haji gitu ya orang tua, tapi sempat bilang pengen balik ke sana lagi. Nah, itulah yang jadi motivasi saya teman-teman. Walaupun saya anak kecil ya, istilahnya anak keempat gitu ya, tapi saya alhamdulillah ngumpulin komisi gitu ya, bisa kasih umroh buat orang tua sama mertua teman-teman. Nah ini apa ya, mungkin goals spiritual saya ya gitu ya, buat orang tua gitu ya. Kita nggak pernah tahu namanya umur orang tua sampai kapan ya, tapi dengan bisnis ini gitu ya teman-teman, semua terukur, tinggal dikerjain aja kita mau kejarnya apa gitu ya. Dari situlah saya mulai ngebangun trust bisnis ini ke orang tua, supaya pada saat saya resign dimudahkan nanti gitu. Nah ini sampai kakak saya pun juga salut sih kamu apa namanya, saya juga diskusi sama Elsa ya orang kita kasih buat orang tua dulu lah sebagai tanda bakti kita ya buat orang tua gitu kan. Kita nggak pernah tahu namanya umur ya, jangan sampai kita nyesel nanti kita belum bahagiain orang tua kita. Nah itu sih teman-teman yang di 2017. Oke. Lanjut di 2018 ya, sebelah kiri ini camp ya teman-teman ya. Camp agent, saya masih ingat banget, mungkin di bulan September kalau nggak salah, September apa Oktober ya, kita lupa ya. September gitu, karena saya ngajuin resign itu 1 month notice, makanya saya baru bisa keluar tuh Oktober pertengahan. Jadi saya setelah camp itu hari Seninnya saya langsung submit surat resign. Bahkan sampai HRD saya gitu ya teman-teman ya, sampai curiga kenapa nih anak kok tiba-tiba ngajuin resign gitu ya. Alhamdulillah saya di kantor dapat penilaian selalu istimewa teman-teman ya. Jadi menjadi suatu pertanyaan gitu ya, kenapa talent kok bisa resign, ini dipertanyakan ke GM-nya pun dipanggil gitu. Nah itulah tapi setelah saya ceritakan gitu dan lain-lain, bahkan sampai pejabat pun juga ya oke, saya mengerti dengan reason kamu gitu ya. Salut untuk kamu ngambil keputusan ini gitu. Saya juga dulu pengen, cuman nggak berani. Akhirnya malah disupport teman-teman. Saya resign malah disupport gitu ya. Oke, lanjutkan aja gitu. Nah itu di 2018 ya teman-teman ya. Akhirnya, oh ya di 2018 ini ya, saya cuma pegang gaji itu, saya cuma pegang komisi dari Pru ya teman-teman ya. Untuk saya kasih nanti di 2018 itu saya kasih hadiah buat anak ya. Saya ngambil cicilan mobil gitu ya. Itu karena jadi goal saya 2015 yang belum terwujudkan. Akhirnya di 2018 ya, karena anak sudah mau mulai preschool, akhirnya saya kasihlah mobil yang nyaman apa sama supirnya, itu bayarnya dari komisi Pru loh teman-teman. Saya nggak pernah pegang gaji Telkomsel, itu cuma assalamualaikum waalaikumsalam langsung ke istri, nggak pernah mampir ke saya gitu. Oke, nah jadi saya untuk operasional saya cuma pegang komisi saya sendiri ya untuk bayar cicilan supir dan kebutuhan saya kalau ketemu klien di kafe ya teman-teman ya kayak gitu. Oke, 2018 nah lanjut ke 2019 teman-teman ya. Ini adalah titik terendah dalam hidup saya teman-teman ya. Mungkin semua pernah mengalami ya teman-teman ya. Di 2019 inilah oh ya tadi belum 2018 sudah ya. Oh bentar ya, saya balik lagi, sorry. Di 2018 saya sedikit tambahkan ya teman-teman. Di sini saya sudah mulai jenuh teman-teman sama pekerjaan kantor ya. Disitulah
Saya juga merasa komisi nggak naik-naik gitu ya, cuman di sekitar belasan aja, terus waktu nggak fleksibel ya, jadi saya pagi sampai maghrib itu ketahan di kantor ya teman-teman ya. Terus saya cuma bisa prospek pas makan siang atau jam pulang kerja gitu ya. Itu di situ saya merasa capek banget gitu ya, dan akhirnya saya harus ngambil keputusan bahwa disitulah saya harus melepaskan ya. Di situ juga saya banyak terima kasih buat di camp itu ya teman-teman ya, yang mencerahkan saya ya. Pertama penjelasannya Pak David ya, dengan dibagi per jam ya, per jam kamu dibayar berapa sama kantor, terus per jam kamu prospek dapat berapa, itu mencerahkan saya banget. Di kantor dengan gaji saya terakhir ya 13 juta, itu saya cuman per jam itu 70.000 teman-teman. Kebayang ya kalau saya prospek gitu ya, setelah dihitungin sama Pak David, itu per jam tuh minimal 500.000, jauh. Nah itulah yang bikin saya melek gitu teman-teman, bahwa sisanya berarti kan kerja cuma sedikit nih, saya bisa melakukan hobi dong, bener nggak? Ya kan, atau jamnya kerjanya ditambah ya, di Pru income-nya pasti akan lebih besar gitu. Dan di akhir sesi camp itu saya dikasih penguatan sama Pak Hendy teman-teman ya. Ini saya masih ingat banget ya, sama Pak Henry, sama Ci Susan, sama Pak Herman ya. Jadi kalau Pak Henry gini, ini bisnis bro, lu berani ambil nggak resikonya? Itu jadi tantangan buat saya ya teman-teman ya, gitu ya. Jadi saya terchallenging gitu ya di situ. Nah kalau Pak Herman sama Ci Susan ya, safety player ya, hitung dulu living cost kamu dan lain-lain, pertimbangkan dengan matang-matang. Akhirnya setelah saya pikirkan, akhirnya saya memutuskan untuk melepas ya. Yang katanya tempat kerja paling enak, ya, memang teman-teman tempat kerja paling enak ya, fleksibel juga, tapi di atas itu masih ada lagi teman-teman, yakni di Prudensial teman-teman. Nah, boleh post dong buat Pru teman-teman ya, punya waktu fleksibel ya, apalagi kita sekarang di rumah ya teman-teman. Saya sangat bersyukur banget karena update dari teman-teman saya yang saat ini WFA itu lebih gila teman-teman. Ya, kita harus sangat bersyukur ya, kita punya waktu di Prudensial ya. Pagi teman-teman bisa lari dulu gitu ya, mau olahraga dulu gitu ya, mau atur jam makan siang jam berapa itu juga bebas kan, teman-teman sendiri yang atur. Oke. Lanjut, setelah itu saya full time ya, masuk ke tahun 2019. Di 2018 ini alhamdulillah saya kejar promosi 2,5 bulan ya teman-teman ya. Ada satu momen juga ya, 2,5 bulan ini istilahnya mungkin saya udah nggak pakai rem tangan lagi, atau rem kaki juga udah nggak ada teman-teman. Udah nggak mikir gitu ya. Setiap ketemu orang udah nggak pernah mikir. Saya cuma mikirnya saya harus bantu dia gitu ya. Dan di 2018 terakhir itu teman angkatan saya sudah ada yang meninggal 2 teman-teman. Saya merasa di situ saya lost nih, kehilangan 2 teman, dan saya belum edukasi karena waktu itu masih jadi agen 007 ya teman-teman ya, prospeknya pilih-pilih. Nah ini jangan sampai kejadian sama teman-teman ya, masa mau nunggu teman dekat kita tutup usia baru mau kita bantu gitu ya, bener nggak? Nah itu jadi benar-benar tamparan buat saya teman-teman ya. Oke. Dan akhirnya saya bisa promosi 2,5 bulan gitu ya. Ada satu momen ya, saya punya satu klien corporate teman-teman, itu yang benar-benar jadi case penentu saya untuk promosi teman-teman ya. Jadi jangan pernah berhenti berdoa teman-teman ya. Di sini kita semakin dekat ya sama Tuhan kita, benar. Nah kita semakin banyak berdoa sebelum kita ketemu klien, kita berdoa ya. Walaupun kita jelasinnya udah sangat benar, tapi kalau hati dia nggak dibolak-balikkan sama Allah gitu ya, sama Tuhannya masing-masing, nggak akan beli teman-teman. Percaya sama saya. Jadi balik lagi, kita niat setiap edukasi orang adalah hanya memang untuk polis ini buat kamu, bukan buat saya. Saya cuma dapat komisi nggak seberapa. Oke, dan akhirnya ya alhamdulillah saya bisa promosi ya di 2018, lalu di 2019. Oke. Nah, ini teman-teman namanya hidup naik turun ya teman-teman ya. Jadi inilah satu momen di mana saya merasakan bahwa nyawa itu sangat berharga sekali teman-teman. Dan alhamdulillah pada saat insiden ini saya cuma sendiri, nggak bawa anak-anak. Nah ceritanya saya lagi ngetes mobil ya, karena mobil lagi di repair gitu ya. Setelah itu saya tes dan itu maghrib teman-teman.
Dan itu H-1 sebelum Lebaran, teman-teman. Makanya kenapa teman-teman perlu cinta ya, itu 40 hari puasa itu riskan kecelakaan ini saya merasakan sendiri, teman-teman. Gitu ya, ini kejadian saya, mobil itu terbang, teman-teman. Belokan patah, saya nggak hafal jalannya, lagi ngetes, belokan patah, dan ini mobil kotak sabun ya teman-teman ya, nggak bisa ngerem teman-teman, nggak bisa ngerem mendadak gitu ya, dan akhirnya mobil terbang. Alhamdulillah saya nggak nabrak pohon. Ini kelihatan di gambar tengah ada pohon gede banget beringin. Nah di situ saya terdiam teman-teman, saya langsung nelfon istri saya. Ya alhamdulillah saya masih selamat ya, kayak second life ya menurut saya sih ya. Karena menurut warga cerita ya ada juga Pak yang meninggal Pak gitu. Ini pelek depan 2 retak teman-teman ya, depan juga ya perlu diperbaiki teman-teman. Nah inilah titik terendah dalam hidup saya teman-teman. Disitulah saya merasa saya nggak boleh sia-siain waktu lagi. Saya nggak boleh sia-siain lagi pada saat saya ketemu orang ya, dulu awal-awal pada saat saya ketemu calon prospek ya teman-teman ya. Kadang kan ini ya teman-teman ya, kayaknya belum berani nih gue cerita gitu ya, nanti lagi deh coba ketemuan selanjutnya, akhirnya tunda lagi teman-teman. Kadang kita mau memulai ya, dulu pengalaman saya waktu jadi agen, memulai untuk sesi survei, market survei itu takut-takut teman-teman. Nah jadi teman-teman jangan sampai ya, jadi janji di awalnya langsung aja saya mau sharing gitu ya, basa-basi sebentar udah langsung gitu. Oke, di 2019 ini banyak yang saya rasakan teman-teman ya. Di situ saya mulai menghargai waktu ya, menghargai setiap kesempatan yang datang ke saya ya. Setiap saya ketemu orang itu kesempatan teman-teman ya. Bahkan Pak Henry pernah cerita ya, dia Pak Henry latihan latihan rekrut ya, itu dengan CS bank ya. Cuman sekitar waktu mungkin 2-3 menit aja bisa nggak kita rekrut dia. Nah, itu menantang ya teman-teman ya. Bagaimana kita bisa menarik orang gitu ya teman-teman ya, bisa ngobrol langsung bisa lurus gitu ya. Oke. Next 2019. Oke, Mas Dwi boleh diputar videonya teman-teman, silakan disaksikan dulu ya sebentar. Aku stop share dulu ya. Bisa. Ada saatnya kamu merasa hidup sedang tidak bersahabat. Masalah di tempat kerja belum selesai, udah ada lagi masalah di rumah. Belum lagi tagihan yang jadi beban, ditambah ekspektasi sana-sini yang jadi tuntutan. Jatuh bangun dalam kehidupan memang hal yang biasa. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas, kadang kita di bawah lagi. Saya yakin kamu pasti pernah mengalami kegagalan. Saya yakin kamu pasti pernah mengalami cobaan dan ujian dalam hidup ini. Dan kamu pun tahu, ketika kamu optimis, maka kegagalan itu bisa kamu ubah menjadi pembelajaran. Ketika kamu optimis, ujian itu bisa kamu ubah menjadi sebuah pengalaman yang menguatkan. Tapi semua itu berbeda ketika kegagalan dan kejatuhan membawamu jauh ke bawah. Semua itu berbeda ketika kamu berada di lembah kelam. Ketika kamu kehilangan segalanya. Ketika semua yang sudah kamu bangun selama ini hancur dalam seketika. Semua itu berbeda ketika kamu berada di titik terendah. Di mana kamu merasa inilah akhir dari segalanya. Tidak mudah memang, sangat tidak mudah. Karena saya pun pernah mengalaminya. Tapi walaupun tidak mudah, saya ingin kamu tetap berdiri dan hadapi. Jangan lari, jangan menghindar, jangan juga berdiam diri, apalagi menyalahkan diri sendiri. Tapi hadapilah.
Tidak mudah untuk bisa berada di titik terendah itu. Rasanya begitu menyakitkan, begitu memalukan, begitu menyedihkan. Tapi walaupun begitu, hadapilah dengan ketegaran. Walaupun kamu harus jalani sendiri, hadapilah dengan segenap hati. Walaupun begitu banyak ketakutan yang menghantui perasaan, hadapilah dengan keyakinan. Walaupun kadang kesedihan seringkali datang bercampur dengan penyesalan, tapi hadapilah dengan ketegaran. Dan saya ingin kamu sadar bahwa titik terendah itu bukanlah titik terakhirmu. Titik terendah bukanlah titik di mana kamu harus menyerah. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Titik terendah itulah yang akan menjadi pijakan untuk kamu berdiri tegar mencapai kesuksesan. Titik terendah itulah yang akan menjadi fondasi kokoh untuk kamu bertumbuh dan menjulang tinggi. Hanya ada satu orang yang bisa membalikkan keadaan, dan orang itu adalah kamu. Hanya ada satu orang yang bisa mengubah kesedihan ini menjadi sebuah kemenangan, dan orang itu adalah kamu. Hanya ada satu orang yang bisa membuat cerita hidup ini berakhir dengan indah, dan orang itu adalah kamu. Walaupun kamu masih terluka, walaupun kamu pernah kecewa, walaupun yang kamu lakukan sekarang belum tentu langsung ada hasilnya, tapi tetap harus kamu lakukan. Kenapa? Karena hanya kamu yang bisa melakukannya, bukan orang lain, bukan orang tuamu, bukan saudaramu, bukan bosmu, bahkan bukan saya. Bukan, hanya kamulah yang bisa membuat semua ini berubah. Ubah cara pandangmu, ubah mindsetmu, ubah kebiasaanmu, ubah kelakuanmu. Jangan pernah merasa kamu yang paling menderita. Lihat sekelilingmu, masih ada juga yang sedang berjuang sepertimu, dan bahkan lebih terpuruk darimu. Kalau mereka saja masih bisa bangkit, kalau mereka saja masih bisa berjuang lagi, kenapa kamu malah pasrah dan berdiam diri? Semakin cepat kamu bangkit dan maju, semakin cepat juga kamu pulih dari kekalahanmu. Ketika kamu berada di titik paling rendah, satu-satunya jalan untuk kamu adalah naik ke atas. Janganlah takut akan kehancuran, karena kehancuran membawamu menuju kesempurnaan. Kehancuran membawamu menuju pembaharuan. Sesuatu yang lebih baru, lebih baik, lebih besar, lebih megah, lebih indah. Asalkan kamu percaya. Saya yakin kamu bisa, saya yakin kamu mampu. Saya tunggu akhir indah dari ceritamu. Saya tunggu kesuksesanmu. Oke teman-teman ya, semoga menjadi inspirasi ya teman-teman ya, karena titik terendah itu menjadi titik bouncing ya, menjadi titik bouncing kita teman-teman untuk jauh lebih tinggi dari yang kemarin-kemarin ya. Oke, slide saya sudah kelihatan ya Mas Yohanes? Sudah ya, oke. Nah, itulah yang menjadi awal tenaga saya untuk di 2020 teman-teman. Gitu ya. Oke, saya lanjut. Oke, teman-teman kalau melihat ini indah nggak 2020? Indah ya. Sunrise ya di atas awan ya, di atas gunung gitu ya. Tapi bukan saya ini teman-teman ya. Nggak kuat. Oke. Nah, tapi apa ini yang teman-teman lihat di 2020? Yang mana? Apakah ini menjadi sebuah disaster di 2020? Atau menjadi sesuatu yang indah gitu ya. Ini tergantung kacamata kita teman-teman ya. Ya teman-teman bisa lihat ya. Oke, nah di 2020 teman-teman saya mulai mendesain ulang dari nol teman-teman ya. Apa yang harus saya kerjakan di 2020 ini. Di 2019 ini menjadi pelajaran penting buat saya ya. 2019 saya juga belum bisa menaikkan, mengajak partner baru untuk menjadi leader di Prudensial, bahkan juga produksi pribadi pun juga nggak bagus-bagus amat teman-teman ya. Itu jadi poin penting. Apa nih yang salah gitu ya? Apa yang harus diperbaiki gitu ya di 2020? Oke. Saya
mulai keluar dari zona nyaman teman-teman ya. Setiap kita naik satu tingkat, nah tingkat yang sudah kita capai itu pasti selalu zona nyaman lagi. Kita naik lagi satu tingkat di atasnya lagi, kita keluar lagi dari zona nyaman, masuk ke zona nyaman yang baru lagi teman-teman. Gitu. Jadi memang setiap tahun pasti akan ada selalu zona nyaman, dan jangan sampai kita terlalu enak rebahan ya teman-teman ya, kayak gitu. Nah apalagi di 2020 ini kita dari rumah, semua dari rumah ya teman-teman ya, gitu ya. Bahkan saya sampai pernah testing. Saya kerja pakai baju biasa, baju rumah sama baju kerja di rumah itu beda. Sama saya bandingin lagi, saya keluar ke coffee shop yang mungkin aman ya, tanpa ada tetap dengan protokol dan lain-lain, itu beda. Angka produktivitasnya teman-teman, yang saya hasilkan, saya kerjakan, saya follow up itu beda. Nah ini teman-teman kita harus pinter-pinter mengatur, apalagi 2021 ini berlanjut dengan PSBB gitu loh. Ya bukannya saya ngajarin, tapi ini saya share pengalaman saya sampai trial, kerja di OVI pernah, ya kerja di coffee shop dekat rumah pernah kerja di kamar dikunci pernah juga gitu ya. Jadi semua saya coba gitu ya. Terus di awal-awal tahun 2020 ya saya bertemu dengan nasabah premium saya ya, Mas Ferry dan Mbak Linda ya. Ini awalnya adalah nasabah saya, sudah punya 6 polis teman-teman ya. Sudah punya 6 polis, lalu saya bantuin klaim kecelakaan. Sebenarnya kecelakaannya sudah di-cover oleh kantor ya, patah kaki, tapi saya review polisnya, saya bantu klaim dan akhirnya cair. Disitulah beliau merasa asuransi ini penting banget dan sangat kerasa hasilnya. Kayak gitu. Nah disitulah titik mulai bergabung ya Mas Ferry dan Mbak Linda ya gitu. Nah berbagai cara ya, pada saat saya nemenin Mbak Linda sama Mas Ferry, saya langsung prospek grup ya. Saya minta langsung prospek grup 5 orang, kita langsung edukasi. Nah itu yang saya lakukan di 2020 gitu ya. Lalu juga pernah edukasi corporate, juga pernah sharing session ya, terus edukasi lewat WA ya teman-teman, grup WA ya. Kuliah WhatsApp saya juga baru pertama kali tuh. Oh ternyata ada juga ya kuliah WhatsApp. Jadi saya sebagai moderator saya chatting gitu ya. Cuman pegel aja sih teman-teman, ini harus pakai laptop gitu, jangan pakai handphone. Oke, itu pernah saya lakukan ya. Termasuk saya memperbaiki personal branding saya di 2020 teman-teman ya, mencari seperti apa sih wants to be-nya kita di personal branding yang kita pengen. Oke. Tadi kuncinya ya jangan berhenti teman-teman gitu ya. Saya pernah dapat pepatah, titik berhenti kita adalah titik di mana kita sudah tidak bernafas teman-teman. Disitulah kita titik berhenti berusaha. Sudah nggak ada yang bisa dilakukan. Ya, misalkan kita pengen bahagian orang tua udah nggak bisa. Karena kita udah nggak bernafas. Itulah definisi titik berhenti yang mungkin bisa jadi acuan teman-teman ya. Kalau kita masih sehat gitu ya, saya juga pernah lihat beberapa pebisnis posting, apa itu hari Minggu gitu ya. Wah ini keren juga nih ya, apa itu hari Minggu. Jadi memang ya kita men-set weekend itu ya kapan yang kita pengen gitu ya. Bahkan ke mall aja enaknya hari biasa ya teman-teman, yang nggak rame, bener nggak? Ya kan gitu. Nah di bisnis ini kita bisa melakukan itu semua teman-teman. Kalau weekend, Sabtu Minggu, kalau boleh bilang ya itu ya memang weekendnya untuk ini ya corporate gitu ya teman-teman ya, karyawan corporate gitu ya. Tapi weekendnya kita pada saat 2019 saya melakukan weekend saya itu di hari Jumat, karena lebih santai ya, Jumat sore gitu ya ke malam. Saya luangkan waktu untuk anak-anak gitu ya, sama istri juga gitu ya, pulang kantor. Ya udah, jadi Sabtu saya hari kerja saya gitu ya, Minggu ya kita rest di rumah atau beberapa ketemu klien yang santai gitu ya, kayak gitu. Nah, intinya jangan pernah berhenti, nggak ada metode yang salah, apapun teman-teman boleh coba ya. Apalagi di zaman online begini ya teman-teman ya, kemarin kelasnya Pak David ya, TikTok teman-teman ya, siapa yang udah main TikTok boleh ngacung dong. Tuh ketik S dong. Nah ini juga saya lagi belajar. Ini metode baru yang harus dipelajarin gitu ya. Nah TikTok itu nggak cuma joget-joget ya gitu ya Pak David ya. Ada nggak Pak David? Nah saya juga baru sadar gitu. Oh iya ini media yang harus saya pelajarin. Pak Kemal lagi pelajarin LinkedIn gitu ya teman-teman ya. Instagram untuk personal branding gitu ya. Bahkan kemarin
di kelas Pro Expert ya teman-teman ya, dia ngasih suggest kan Instagram itu untuk rekrut. Kita bangun taman yang bagus di Instagram. Untuk penjualan polis mungkin di Facebook oke, gitu ya. Nah itu jadi kita tuh kumulatif ya, ilmu yang kita dapat itu kumulatif, akhirnya kita bisa ngambil kesimpulan. Oke. Selanjutnya ini teman-teman, ini yang salah satu yang paling penting ya menurut saya teman-teman. Kita berjalan tahun demi tahun di Prudensial teman-teman ya, ada yang baru full time, ada yang sudah full time, ada yang masih agen, ada yang sudah leader teman-teman. Yang lalu biarlah berlalu teman-teman. Oke, maafkanlah diri kita teman-teman ya. Ini mungkin salah satu yang penting, tapi teman-teman boleh self talk ya istilahnya. Mungkin teman-teman ngobrol sama diri teman-teman sendiri. Yang sudah lalu berlalu. Kita buka lembaran baru, teman-teman memaafkan ya, bawah sadar teman-teman ya. Kita harus memaafkan dulu ya sebelum kita lanjut, karena ini masih awal tahun, masih enak teman-teman ya. Ini juga yang saya baru temui akhir-akhir ini ya, bahwa self talk itu penting ya. Positif self talk ke diri kita itu juga penting, bahwa saya bisa melakukan ini ya. Saya mau perbaiki, saya mau berjuang lebih baik lagi tahun ini ya teman-teman. Termasuk ya teman-teman ya, kalau boleh ya teman-teman ya, boleh teman-teman ambil handphonenya ya, chat ke leader atau ke pasangannya teman-teman ya. Maafin gue ya, gue akan berusaha lebih lagi tahun ini, gue mohon support lu. Mungkin kan kalau teman-teman ada yang ngeles sama leadernya gitu ya, ya karena saya merasa juga, saya juga waktu jadi agen juga banyak ngelesnya ke leader saya gitu loh ya. Jadi saya juga pernah merasakan teman-teman ya, yang alasan inilah padahal enggak gitu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, minta maaf sama leadernya ya teman-teman ya. Mumpung ini sesi yang saya kasih waktu 2 menit ya, boleh chat sorry ya gitu doang, nggak apa-apa gitu doang juga nggak apa-apa. Atau ke pasangannya, saya sorry ya, atau Beb sorry, tahun ini aku akan mungkin tahun lalu goalsnya belum tercapai, tahun ini teman-teman ya. Nah itu teman-teman capture ya. Itu jadi harus teman-teman ingat gitu ya, bahwa oke, sekarang kita udah mulai lembaran baru, kita baikan ya sama leadernya, sama diri sendiri, sama pasangannya yang dikasih goalsnya. Oke? Karena ini penting teman-teman ya. Saya juga baru merasakan ini. Oke, ini tadi ya teman-teman. Nah sekarang selanjutnya mengenali diri sendiri teman-teman. Ya, mungkin waktu itu di awal-awal 2020 ada training Bahrum ya, itu penting banget ya teman-teman. Ya. Nah, kita harus percaya sama diri kita sendiri. Tadi kita maafin diri kita sendiri sudah ya, teman-teman. Mungkin bisa jadi itu yang menjadi penghambat kita nggak bisa breakthrough di tahun ini. Ya, setelah maafin udah, habis itu kita kenali diri sendiri. Jangan sampai kita sendiri nggak kenal diri kita. Kita sibuk cari tahu diri agen kita, diri nasabah kita, teman-teman yang buat prospek, tapi kita nggak kenal diri kita sendiri. Ya, itu pun juga saya dapat referensi dari salah satu buku ya teman-teman ya, yang menampar saya ya. Oh, ternyata gue sendiri ketika ditanya aja, kira-kira hobi lu apa sekarang? Tanya deh, makanan kesukaan lu apa sekarang? Coba teman-teman boleh jawab dalam hati. Mungkin jawabannya ada A, B, C, banyak ya gitu ya. Nah itu salah satu tanda kita belum mengenali diri kita dengan baik. Ya, termasuk hobi kita, apa yang kita sangat sukai gitu ya. Nah mungkin dari sini dulu teman-teman ya. Nah dari sini teman-teman boleh please lebih percaya sama diri sendiri dibandingkan orang lain teman-teman. Kita percaya sama tim kita, tapi teman-teman kita harus percaya sama diri kita sendiri. Ya, lebih percaya bahwa kita itu bagus, bahwa kita itu mampu untuk melakukannya. Ya, kalibrasi ulang teman-teman. Kalibrasi ulang diri kita ya, supaya kita bisa tune in lebih baik di tahun ini. Oke. Ini ya teman-teman ya, salah satu kutipan ya. Orang yang punya self awareness sangat tinggi ya, itu dia punya insting
yang sangat baik untuk mengambil keputusannya, bahkan untuk mengambil keputusannya untuk timnya. Karena dia merasakan, oh saya saat ini lagi di posisi yang nggak di jalur yang benar nih, gitu ya. Saya harus benerin, jangan dibiarin, gitu ya. Ini lebih ke personal healing kali ya teman-teman ya, kayak gitu. Oke. Nah ini teman-teman ya, ada 3 sosok ya. Yang saya tengah netral ya, oke. Yang kiri itu adalah yang mungkin devil kali ya, males, tak dulu deh, ditunda lagi gitu ya. Hujan, enak makan Indomie kali ya. Oke, lalu yang kanan nih ya, gimana kira-kira kalau lihat yang kanan nih Mas Yohanes, happy nggak? Dia oke. Nah, oke teman-teman, ini tapi bukan sosok orang lain ya teman-teman, tapi kita ya biasanya saya nih ya, saya sharing, biasanya saya meluangkan waktu kadang mungkin 2 jam nyari coffee shop yang enak, nyari tempat yang paling enak gitu ya, untuk mungkin saya punya slot waktu kosong, di situ saya self talk, saya hadirkan tuh 2 sosok yang malas, sama 1 sosok adalah sosok di masa depan saya pengennya kayak gini. Nah si Angel ini itu ngomong gitu ya, saya netral nih, pihak ketiga gitu ya, si males nih, aduh males gitu ya, jadi kita kalau bisa menarik yang males jadi netral gitu loh teman-teman ya, mana yang nggak bagus, yang si Angel kasih tahu harusnya jangan gini gitu loh, nanti goalsnya nggak tercapai gitu loh, akhirnya mundur lagi kayak gitu. Nah kita hadirkan 3 sosok ini, boleh ngobrol dengan suami istri, boleh, lebih baik karena ada pihak netral lain ya selain diri kita sendiri gitu ya, yang ngasih masukan gitu ya. Biasanya sih saya per 3 bulan, per 6 bulan atau per 1 tahun itu boleh. Bahkan sama leader juga saya minta masukan gitu ya. Apa nih harus gue perbaikin tahun ini gitu ya. Bahkan ke tim direct saya juga saya minta gitu ya. Ini penting teman-teman, supaya kita mengenali diri kita ya, kita ke arah negatif apa ke arah positif gitu condongnya. Oke. Semakin kita paham sama diri kita sendiri ya, kita semakin mudah menjawab ya, kita maunya ke arah mana. Kalau kita nggak kenal diri sendiri, akhirnya aktivitasnya nggak terarah teman-teman. Oke. Bentar ya. Nah, ini mungkin sesi terakhir dari saya teman-teman ya. Banyak yang nanya ya teman-teman. Oke. Ya, ini buat bercanda ya teman-teman aja. Bro, nanya dong, buku motivasi apa bro yang paling bagus? Gue juga pengen bro sukses kayak lu ya. Hidup lebih enak kayaknya sekarang gitu ya. Bentar bro, gue pikir dulu bro. Ada bro, bukunya tipis banget. Lu mau bro gitu. Tapi mampir aja lu ke bank terdekat, lu pasti dapat bukunya. Oke, habis itu lu cetak sendiri bro buku rekening lu gitu ya. Nah teman-teman, ini juga menampar juga gitu ya, sadis juga gitu ya. Tapi benar teman-teman, sebelum kita mencari tahu keluar, kita pengen dapat inspirasi apa, sebenarnya tadi ya Angel itu harusnya mengasihani diri kita yang sekarang gitu loh. Jadi motivasi terbaik sepanjang masa gitu ya adalah diri kita sendiri. Lu nggak perlu cari-cari keluar jauh-jauh gitu ya, boleh cari referensi di luar gitu, tapi lu sendiri yang mengenal diri kita sendiri gitu ya. Nah dan lu juga tahu sendiri jawabannya apa, makanya semakin kita paham sama diri kita sendiri, akan semakin kita tahu goals apa yang kita perluin teman-teman. Nah mungkin itu aja dari sesi saya hari ini, semoga menginspirasi ya teman-teman ya, ambil positif buang negatifnya ya teman-teman. Semoga tahun ini kita bisa breakthrough ya, memaafkan diri kita sendiri, minta maaf sama leader ya teman-teman, untuk dibimbing lebih baik lagi ya, dan tadi mengenali diri kita lebih baik lagi ya, jangan sampai kita nggak kenal sama diri kita sendiri. Kan amanah sahabat sih kenal banget, hobinya apa, ininya apa gitu ya, kesukaannya apa, tapi diri kita sendiri kita nggak tahu. Kita jadi kayak tersesat gitu ya di dalam diri. Sip. Mungkin itu saja dari aku. Semoga menginspirasi teman-teman semua ya. Go promosi, go prestasi teman-teman ya.
grow and multiply ya. Sip. Mungkin itu aja. Thank you. Thank you Putra. Teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak ke Bro Putra? Kalau tadi ya yang saya tangkap dari Bro Putra ini bagus banget ya dari sharingnya. Jadi Bro Putra kasih tahu kita supaya sering-sering self talk ya teman-teman. Jangan-jangan yang konflik itu sebenarnya dari diri kita sendiri, gitu ya Bro Putra ya. Kita mau jalan ternyata ada devilnya nih di dalam kita. Jadi, Yes, benar kan? Lalu tadi Bro Putra bilang kapan waktunya kita berhenti? Berhenti kalau kitanya sudah berhenti bernafas ya. Dan saya suka banget Bro Putra melihat sesuatu selalu dari segi positifnya. Dikasih ujian selalu melihat positifnya ya. Apa yang harus saya lakukan nih buat Bro Putra dan keluarganya. Lalu Bro Putra juga kasih pembuktian ya. Gimana sih supaya orang tua juga trust ke bisnis ini. Bro Putra kasih gift yang luar biasa loh teman-teman. Boleh kasih applause-nya buat Bro Putra teman-teman. Kumpulin dari komisi buat umrohin orang tua dan mertua ya Bro Putra. Wow, luar biasa. Jadi teman-teman mumpung masih sehat semua kita manfaatin waktu buat bahagiain orang tua dan keluarga. Nah teman-teman ada yang mau ditanyain nggak ke Bro Putra? Silakan bebas. Ya sedih sih tetap ada ya, tetap ya. Kalau misalkan pas tadi down itu ya, wah ya nangis mah tetap ada gitu ya. Berkali-kali sih nangis mah udah. Ya walaupun cowok ya nggak apa-apa gitu ya. Kita berdoa sama Tuhan kita gitu ya, untuk lebih baik lagi, minta dibukakan jalan gitu. Sip. Bro Putra sebelum yang lain tanya, saya mau tanya dong. Ya boleh. Yang Bro Putra sekarang tuh syukurin gitu ya. Bersyukur seperti apa sampai ada di posisi sekarang khususnya buat Bro Putra, istri sama anak kan masih kecil ya sekarang ya. Yang kira-kira kalau nggak jalanin ini apa bedanya gitu? Oke, sip. Teman-teman, aku sedikit sharing ya. Jadi pilihan pekerjaan ya mungkin ya teman-teman ya. Kan kita hidup di dunia ini ujung-ujungnya ya ketika udah kuliah kerja, habis itu kan cari duit, bener nggak? Cari duit sampai pensiun, bener nggak? Ya, cari duit sampai pensiun opsinya ada 4 ya, kuadran Robert Kiyosaki. Jadi karyawan ya, punya bisnis sendiri, self-employed atau business owner atau investor ya. Nah, yang saya sangat syukuri adalah saya ketemu bisnis prudensial itu di umur saya masih 25 waktu itu. Itu salah satu yang sangat saya syukuri pertama. Lalu yang kedua gitu ya, saya bisa open minded teman-teman ya. Jangan salah teman-teman, open minded itu merupakan sebuah nikmat yang luar biasa. Saya mau terbuka untuk mendengar peluang bisnis apapun. Akhirnya saya saat ini menyimpulkan bisnis peluang di Prudential udah paling benar ya. Udah paling benar, modalnya nggak ada, karena saya juga punya bisnis konvensional. Wah, hancur teman-teman. Ya, disitulah saya menjadi 2019 itu titik pencerahan. Bisnis konvensional saya hancur, ya, modalnya udah 450 juta teman-teman ya. Dan sekarang ya per bulannya mungkin cuma ya buat bayar SPP anak doang mungkin 2 juta 3 juta teman-teman. Tapi lihat teman-teman, saya 2 tahun full time ya di Prudential dari 2018, 19, 2020, 2021. Saya udah mau mengejar income yang double digit udah pasti ya teman-teman ya, tapi sudah mau mengejar ke level pada saat kantor mungkin gaji manajer ya up to 40 teman-teman. Itu 2 tahun loh. Nah, itu yang nggak bisa saya dapatin dan saya sangat bersyukur sekali punya waktu fleksibel ya, punya income juga oke ya di usia saya. Makanya saya pernah ikut mentoring, saya pernah ditanya anak-anak di usia seumuran saya income-nya sekarang berapa, dan saya ditanya kamu sudah di atasnya belum? Sudah sih Bu, alhamdulillah. Syukurin hal itu. Nah teman-teman, 2 tahun, teman-teman cukup 2 tahun aja fokus ya. Boleh part-time boleh, tapi teman-teman siap capek ya, full heart nih kata leader saya Sensei ya. Part-time boleh tapi full heart ya. Kalau lebih bagus lagi teman-teman langsung full time gitu ya. Nah mungkin menjawab bro, saya masih di usia 30, saya bersyukur saya ada di bisnis ini, terus juga membantu klaim teman-teman. Itu udah lebih gede dari komisi teman-teman. Saya pernah bantuin klaim, bukan nasabah saya lagi, itu membantuin klaim stroke 300 juta.
saya orang yang nggak kenal, saya cuma datang ke pas dia rawat inap, saya lihat polisnya, oh stroke ada yang bisa diklaimkan nih gitu ya, saya bantu. Habis itu cair klaim stroke-nya cuma hitungan mungkin 2 minggu cair setelah berkas lengkap. Itu cair 300 juta teman-teman. Coba saya misalkan saya orang tajir aja ya, kira-kira mau bantu nggak sih? Mungkin paling 10 juta, 50 juta ya teman-teman, benar nggak? Ya kan? Tapi di sini saya bukan siapa-siapa dan nggak perlu dibayar. Saya sangat bersyukur banget. Akhirnya saya punya willingness untuk membantu orang, ya, dimana itu nggak diajarkan di karir saya sebelumnya. Gitu. Saya thank you banget sama All BOD ya yang selalu mencerahkan kita ya, gitu. Sama leader-leader saya. Sip. Ada banyak pertanyaan nih. Ya, boleh. Ya, dari Lisa, unitnya Pak Dimas nih. Kebanyakan customer-nya yang udah dikenal atau yang belum kenal sama sekali nih, Bro? Sip, customer atau klien ya atau nasabah kebanyakan masih dari kantor lama. Jadi semua yang dikenal gitu. Karena saya pengalaman saya ya, closing itu by trust pertama kali. Ya. Lu mau jual apapun ya, lu mau jual cilok, kalau temen lu udah trust dia akan beli. Gitu ya. Dan kita care ya, jadi agen yang menjual karena komisi itu beda loh teman-teman ya, matanya hijau, dolar gitu ya. Tapi kalau kita memang niat bro, dan kita ngomongnya dari hati ke hati ya, jadi kita nggak bahasa, kalau aku sih biasanya nggak terlalu bahasa apa ya, mungkin bahasa yang terlalu formal, tapi gue bilang, bro ini penting loh buat keluarga lu, buat gue nggak seberapa komisinya bro, gitu ya. Lu mau bikin sama agen lain boleh, tapi yang penting lu bikin buat keluarga lu. Nah mungkin lebih ke teman-teman harus banyakin ini kali ya, belajar kata-kata itu kali ya, yang itu mungkin lebih ke NLP kali ya kalau saya rasa sih ya. Mungkin dicolek tangannya, saya juga pernah menerapkan itu, saya colek gitu ya, bro ini tuh ya asuransi ini lu kerja dapat dari kantor ya kan, tapi kalau lu meninggal lu tahu nggak dapat berapa? Dapat dari kantor paling gede cuman 20 gaji gitu ya. Kalau kantor saya sebelumnya 25 kali gaji. Saya pernah ketemu teman saya yang di bawah 10. Berarti solusinya, berarti kesimpulannya gini bro, setelah amit-amit kita tutup usia, istri lu harus nyari duit lagi dong. Karena BPJS kan itu gratis tapi untuk kesehatan, bukan untuk biaya sekolah anak lu kan, bener nggak? Gitu. Jadi lebih ke konfirmasi dan dua arah sih. Gitu. Dari nasabah yang udah kenal dan ya. Dari trust gitu. Ya kalau belum trust, kalau saya sih biasanya saya nggak gas dulu sih, nggak saya prospek dulu. Tapi saya bangun dulu nih, ngobrol yang lain-lain dulu lah gitu. Ngobrol hobi, ngobrol apa, sepedaan bareng yuk atau apa gitu ya. Walaupun belum kenal, dibangun trust-nya dulu ya. Iya benar. Saya kan juga join di ini ya, di komunitasnya teman-teman yang MDRT gitu ya, jadi mentee. Nah, memarketingkan diri teman-teman. Jadi jangan selling dulu, tapi marketingkan diri kita dulu. Ya, kita cek dulu personal branding kita udah bagus belum, ya. Kalau kita masih 007 gitu ya, nggak tahu nih, oh ternyata agen gue baru tahu gitu. Nah, itu kan berarti kan kita dapat kesimpulan, oh ternyata personal branding kita kurang ya gitu. Nah, karena saya juga pernah dapat efeknya. Kan saya setelah udah resign ya udah cuek ya sosmed, ya saya memang di prudensial gitu ya. Itu banyak teman istri yang japri, padahal nggak follow saya loh. Elsa suami lu di prudensial ya, mau nanya-nanya dong kayak gitu. Nah, itu efek personal branding. Sip. Ya. Pertanyaan yang dari sama nanyanya dari Lisa juga. Sekarang udah punya berapa agen, Bro? Oke, yes. Kalau tim directku sendiri, tadi kayaknya ngecek 20 tim directku. Terus Mas Ferry, Mbak Linda, ya itu anak directku juga. Dia sendiri timnya udah 16-an lah ya, gitu ya. Udah banyak. Gitu. Putra ini promosikan agent menjadi AAD ya, Bro? Ya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya nih, Bro, dari Danang. Bagaimana cara memaafkan diri sendiri dalam pengalaman Bro Putra? Oke, ya. Kalau saya ini boleh cek ke teman-teman ya. Jadi ya beberapa kali suka ada bisikan ya. Jadi bisikan ragu gitu ya. Teman-teman pasti merasa. Kalau kita ragu tuh teman-teman merasa kan, benar nggak? Kalau kita
ketemu orang aja gitu ya, aduh kayaknya penjelasan gue kayaknya kurang ini nih gitu ya, aduh kayaknya ragu gitu ya. Setelah itu oke, gue maafin diri gue gitu ya, berarti besok-besok gue ketemu klien yang lain lagi, gue jangan sampai nggak ngomong gini gitu ya. Atau mungkin makanya teman-teman kita harus kenali diri kita. Kalau saya tipe ini sanguin, 10 menit ngomong, besok besok udah lupa gitu. Jadi saya memang bikin catatan. Nah makanya penting teman-teman masuknya karakternya apa nih gitu lah. Kalau kuat di hafalan ya nggak apa-apa bikin. Tapi kalau saya perlu bikin itu sih. Nah cara memaafkannya ya sebenarnya hanya itu aja sih. Ketika saya mengucap syukur gitu ya, saya di situ bisa memaafkan diri saya. Ya, ketika saya merasa sangat bersyukur gitu ya, saya bisa memaafkan diri saya gitu ya. Terus pada saat juga kita sekilas ngobrol sama istri gitu, mungkinnya tahun lalu apa nih gini gitu ya, mungkin takutnya itu masih membawa di dalam hati teman-teman. Jadi maafkanlah diri kita ya, mungkin sambil merem boleh dengerin lagu gitu ya, dengerin lagu-lagu yang kayak sunyi-sunyi gitu ya. Nah habis itu dibangkitkan teman-teman, dibangkitkan lagi. Oke, gue tahun ini harus ini. Kadang gini teman-teman, saya pernah baca video gitu ya, 2 anak kembar, yang satu dikasih lagu sedih, yang satu dikasih lagu happy. Ya, makanya lingkungan itu sangat penting. Makanya teman-teman ya, even saya di mobil pun saya nggak pernah nyetel lagu-lagu yang melo-melo gitu, nggak pernah. Karena itu membawa saya turun moodnya. Itu penting. Makanya saya selalu kadang ini ya teman-teman ya, kadang di mobil tuh kalau lagi macet banget ya, zaman dulu kan suka macet ya teman-teman di Jakarta. Itu saya nonton film teman-teman. Nonton film yang di Netflix lah, yang di online gitu mobile ya. Akhirnya sekarang saya ganti, saya nontonnya motivasi aja gitu ya. Ya akhirnya lama-lama kebal gitu loh teman-teman. Akhirnya kebal. Nah, disitulah kita mungkin sudah bisa memaafkan diri ya. Yang kalau bisa ditulis juga, yang habit nggak baiknya ditulis. Minusnya di mana, weaknessnya di mana, positifnya di mana, positifnya dijalankan terus, ya. Yang negatifnya dirubah kata kerjanya menjadi kata kerja positif. Gitu. Sip. Ini pertanyaan selanjutnya nih dari Paulus. Boleh cerita lebih detail perjuangan kejar AD di tahun 2020 kemarin, gimana? Meski banyak, oke. Pembatasan karena COVID. Ya, oke. Nah, Ko Paulus, sebenarnya saya juga takut kok mau keluar kok, ya. Ini kata Pak Wahidin juga sama kan, agen juga nggak kebal, bisa kena COVID, ya. Nah, tapi saya nggak punya cara lain. Akhirnya saya ya dengan protokol yang paling benar aja. Dan saya cuman ya, karena saya Muslim, saya cuman Bismillah. Saya melakukan ini, niat saya untuk memperjuangkan goals keluarga saya, goals tim saya juga saya bantuin ya. Saya kan sempat ini juga ya, mungkin 30% saya aktivitas offline, 70% online ya. Perjuangannya tetap saya lakukan teman-teman ya. Mau itu pembatasan COVID ya, kita tinggal atur-atur aja ya, waktunya gimana, terus cara ketemunya gimana gitu ya. Jadi istilahnya namanya agen mah nggak mati akal ya, licin ya teman-teman ya, kayak belut. Jadi mau nasabah gitu ya, kita ngajakin prospek, kita prospek nasabah ya, lu mau offline mau online, hayu gua hajar bro, terserah mau di mana, kayak gitu. Mau video call mau telepon, hayu gitu. Jadi saya yang lebih fleksibel. Akhirnya dia kan nggak ada jalan lain ya, misalkan mau alasan, kayaknya gue nggak berani keluar nih bro, online aja bro. Online nggak mau kameranya nggak kelihatan, gua telepon. Gitu teman-teman. Jadi ya jangan pernah mati akal ya teman-teman ya gitu ya. Terus kalau di 2020 ya ini sih saya coba banyak coba-coba cara ya. Saya coba edukasi di Instagram, nggak ngefek juga gitu ya. Ya cuman branding aja gitu loh. Tapi nggak akan menghasilkan sales teman-teman. Sales tetap dihasilkan dengan kita prospek aktif, bukan prospek pasif. Pasif sih ada ya, dapat referensi gitu ada gitu. Tapi kan masuk kita nungguin terus, nggak tercapai dong. Tip. Luar biasa, Bro Putra. Ya, thank you. Lagi. Cukup. Oke, kita kasih applause-nya ya teman-teman buat Bro Putra Nugraha. Ya, thank you teman-teman ya. Sukses buat kita semua. Ini kita mau ada kasih ya kenang-kenangan nih buat Bro Putra.
Pak Tommy, boleh sekalian kita ambil dokumentasi ya. Di screenshotin ya Pak Tommy ya. Teman-teman kita